That's why I think Brazil is a key leading member of BRICS. As you know, I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto minatnya untuk bergabung dengan BRICS tengah menjadi sorotan global. Selamat datang di Mr. Like. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan penting. Apa keuntungan Indonesia jika bergabung di BRICS? Apakah ini langkah strategis bagi Indonesia atau justru memiliki risiko? Mari kita bahas secara lengkap dan mendalam. BRICS adalah aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Didirikan pada 2009, BRICS bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi, menciptakan keseimbangan global, dan mendukung pembangunan di negara-negara berkembang. Bersama-sama, anggota BRICS menyumbang sekitar 40% populasi dunia dan lebih dari 25% PDB global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar tentunya memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan bergabung dengan BRICS. Salah satu alasannya adalah kekuatan ekonomi Indonesia yang kini menduduki posisi ke-16 dalam PDB dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi besar, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam BRICS. Apa saja keuntungan yang didapat Indonesia jika bergabung dengan BRICS? Inilah 7 keuntungan yang mungkin didapatkan Indonesia jika bergabung di BRICS. Akses ke pendanaan alternatif visual. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS, Indonesia bisa memanfaatkan pendanaan dari New Development Bank, NDB. Bank ini menawarkan pinjaman untuk proyek infrastruktur dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan institusi keuangan internasional seperti IMF atau Bank Dunia. Akses pendanaan ini dapat mempercepat berbagai proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan internasional, pembangkit energi terbarukan, atau digitalisasi di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, pendanaan dari NDB melalui keanggotaan BRICS dapat menjadi alat penting untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan kompetitif secara global. Diversifikasi pasar ekspor visual. Jika Indonesia bergabung ke dalam BRICS memungkinkan membuka peluang strategis untuk memperluas pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional, dan meningkatkan daya saing produk unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, dan karet di pasar internasional. Dengan akses langsung ke negara-negara BRICS yang memiliki populasi besar dan permintaan tinggi, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung industri domestik, serta memperkuat perannya di kancah global. Langkah ini menjadi peluang emas untuk diversifikasi mitra dagang dan transformasi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kerjasama teknologi. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS memungkinkan memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi dari negara maju seperti Tiongkok dan India. Hal ini dapat mempercepat pengembangan sektor energi terbarukan melalui teknologi energi bersih, sekaligus mendorong transformasi digitalisasi dengan adopsi kecerdasan buatan, AI, Big Data, dan Internet of Things, IoT. Transfer teknologi ini tidak hanya memperkuat industri dalam negeri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mendukung inovasi, dan mengurangi ketergantungan pada impor teknologi. Dengan strategi yang tepat, transfer teknologi dari BRICS dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di panggung global. Penguatan posisi geopolitik. Keanggotaan Indonesia di BRICS memungkinkan memberi peluang strategis untuk meningkatkan pengaruhnya dalam politik global.
Dengan akses ke forum strategis dan kerjasama dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, India, dan Rusia, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan nasional, mendukung agenda negara berkembang, dan mendorong reformasi tatanan dunia yang lebih inklusif. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berperan penting dalam isu-isu global seperti ekonomi, perubahan iklim, dan keamanan energi, sekaligus meningkatkan pengakuan dunia terhadap kekuatan ekonomi dan politiknya. Stabilitas ekonomi regional. BRICS mungkin menawarkan peluang strategis untuk memperkuat stabilitas ekonomi melalui kerja sama perdagangan dan moneter. Diversifikasi mitra dagang, pengurangan hambatan perdagangan, serta penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional memungkinkan Indonesia mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat. Dengan akses pendanaan alternatif seperti New Development Bank (NDB), Indonesia dapat mendukung pembangunan infrastruktur tanpa tekanan dari lembaga tradisional. Kerjasama ini tidak hanya melindungi Indonesia dari guncangan ekonomi global, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di ekonomi global. Langkah ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing Indonesia di panggung internasional. Penguatan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional yang didorong oleh BRICS memberikan manfaat strategis bagi Indonesia. Langkah ini membantu mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Selain itu, inisiatif ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah, menciptakan hubungan dagang yang lebih mandiri antara anggota BRICS, serta mendukung kemandirian ekonomi Indonesia. Strategi ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan lebih kompetitif di pasar global. Kolaborasi pembangunan berkelanjutan. BRICS membuka peluang strategis untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan dengan dukungan teknologi canggih, pendanaan terjangkau, dan kerjasama internasional di bidang energi terbarukan. Melalui transfer teknologi dan akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), Indonesia dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan daya saing ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi internasional dalam riset dan inovasi juga membantu Indonesia mengembangkan solusi energi yang sesuai kebutuhan lokal. Langkah ini mendukung target SDGs, memperkuat posisi global Indonesia, dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif, stabil, dan ramah lingkungan. BRICS mungkin menawarkan peluang besar, tetapi mungkin juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan cermat. Risiko utama meliputi potensi ketergantungan baru pada negara anggota BRICS, persaingan internal dengan ekonomi yang lebih besar seperti Tiongkok dan India, serta tekanan geopolitik dari mitra dagang barat. Untuk memitigasi risiko tersebut, Indonesia perlu menjaga diversifikasi mitra ekonomi, memperkuat diplomasi dengan anggota BRICS lainnya, dan menyeimbangkan hubungan dengan negara barat. Dengan strategi yang matang, Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan dari BRICS tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi atau hubungan internasionalnya. Keputusan ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan tantangan yang ada. Bagaimana menurut pendapat kamu? Apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.